Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga hal baik selalu menyertai kalian semua. Halo kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi kebutuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Pidana 2, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara pasal 358 KUHP dengan pasal 170 KUHP. Karena apabila kita lihat sekilas, kedua pasal ini pada pokoknya mengatur tentang hal yang sama, yaitu adanya suatu perbuatan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan kepada seseorang sehingga orang tersebut menjadi luka atau mengalami luka. Nah, untuk mengetahui perbedaan kedua pasal ini, maka penting kita mengetahui bunyi ketentuan dari kedua pasal ini dan menguraikan unsur-unsurnya. Pasal 358 KUHP sendiri diatur di dalam bab 20 terkait tentang penganiayaan, di mana bunyi ketentuannya adalah mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangannya atau perkelahiannya itu ada yang luka-luka berat. Dan kedua, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya ada yang mati. Sedangkan pasal 170 KUHP sendiri berbunyi, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian kita akan menguraikan unsur-unsur dari masing-masing pasal tersebut. Pertama, pasal 358 KUHP. Unsur-unsurnya adalah seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi pada bunyi pasal, yaitu yang pertama, mereka. Kedua, yang sengaja. Unsur ketiga, turut serta. Unsur keempat, dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang. Dan unsur yang kelima adalah jika akibat penyerangan atau perkelahian tersebut ada yang luka-luka berat atau jika akibatnya ada yang mati. Nah, mari kita urai unsur-unsur tersebut. Unsur yang pertama adalah unsur mereka. Apa itu unsur mereka? Kata mereka ini secara tegas telah menunjukkan bahwa pelaku dan dari tindak pidana ini adalah lebih dari satu orang. Unsur yang kedua adalah unsur yang sengaja. Apa itu unsur yang sengaja? Dengan penyebutan unsur sengaja, ini berarti bentuk kesengajaan. Di sini mencangkup 3 bentuk kesengajaan yang dikenal atau didoktrin dari jurisprudensi, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan. Unsur yang berikutnya, yaitu unsur yang ketiga, adalah unsur turut serta. Turut serta di sini adalah dalam arti yang luas, yaitu setiap bentuk keikutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian. Unsur yang keempat adalah di mana penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang. Dalam penyerangan atau perkelahian itu terlibat beberapa orang. Dalam hal ini diperlukan lebih daripada sekedar 1 lawan 1. Jika hanya 1 lawan 1, maka tidak memenuhi unsur tersebut. Yang terakhir yaitu ada unsur jika akibat penyerangan atau perkelahian ini ada yang luka berat atau jika akibatnya ada yang mati. Orang yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian hanya dapat dituntut berdasarkan pasal 358 KUHP apabila sebagai akibat penyerangan atau perkelahian ini ada orang yang luka berat atau mati. Sekalipun ada penyerangan dan perkelahian tetapi pada akhirnya tidak ada yang luka berat atau mati sebagai akibatnya, maka pasal ini juga tidak dapat diterapkan atau tidak memenuhi unsur sebagai berikut. Substansi dari pasal 358 KUHP ini, kawan-kawan, adalah sebagai kejahatan terhadap kepentingan perseorangan saja, di mana dilakukan secara penyerangan atau perkelahian oleh beberapa orang. Nah, jadi substansi pasal 358 ini adalah mereka melakukan pengeroyokan hanya beberapa orang saja, di bawah lebih dari 3 orang atau kurang dari 3 orang. Kemudian pasal 170 KUHP
khususnya ayat 1 unsur-unsurnya seperti yang sudah saya bunyikan tadi di awal. Yang pertama secara terang-terangan, yang kedua dengan tenaga bersama, ketiga menggunakan kekerasan, terakhir yang keempat terhadap orang atau barang. Nah, unsur yang pertama adalah unsur terang-terangan. Apa itu unsur terang-terangan? Para ahli hukum mengatakan unsur terang-terangan ini diberi pengertian adalah suatu perbuatan dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum. Jadi tidak harus selalu bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat umum. Bahkan di dalam prakteknya, apabila perbuatan ini dilakukan di tempat umum, namun di tempat umum tersebut tidak ada orang atau tidak ada yang melihat, maka hal ini tidak dapat memenuhi unsur terang-terangan tersebut. Unsur berikutnya adalah unsur-unsur dengan tenaga bersama. Apa itu unsur dengan tenaga bersama? Unsur dengan tenaga bersama ini menurut ilmu hukum adalah apabila perbuatan ini dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Kenapa harus 3 orang atau lebih? Karena pembentukan undang-undang ini menggunakan frasa atau kalimat tenaga bersama. Jadi apabila perbuatannya di bawah 3 orang, maka tidak dapat memenuhi unsur tersebut. Ya, unsur berikutnya adalah unsur dengan kekerasan. Kekerasan di dalam doktrin ilmu hukum adalah setiap perbuatan yang dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam. Substansi dari pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah sebagai kejahatan terhadap kepentingan masyarakat yang terutama ditunjukkan menghadapi unjuk rasa, demonstrasi yang menggunakan kekerasan secara bersama terhadap orang atau barang. Jadi substansi pasal 170 KUHP ini teman-teman, yaitu bisa diartikan sebagai pengeroyokan, juga penyerangan terhadap fasilitas umum. Nah, perbedaan antara pasal 358 KUHP dengan pasal 170 KUHP yaitu pasal 170 KUHP dapat mencakup jumlah massa yang lebih besar, yang tidak saling kenal mengenal satu sama dengan yang lainnya, sehingga masing-masing orang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sedangkan dalam pasal 358 KUHP, selain bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, juga turut bertanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain. Nah, dari uraian di atas kawan-kawan, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara pasal 358 KUHP ini dengan pasal 170 KUHP, yaitu perbedaannya adalah terkait dengan pelakunya saja, jumlah pelaku dan unsur-unsurnya pun berbeda. Nah, oleh karena itu kita dapat simpulkan bahwa pasal ini berbeda. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai perbedaan pasal 358 KUHP dengan pasal 170 KUHP. Mohon maaf apabila penjelasan saya masih kurang komprehensif dan masih banyak kekurangan. Semoga uraian tersebut bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.